Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam podcast Media Asuransi bersama saya Ayi Hidayah. Pada episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial di bidang industri properti, bagaimana kita menggali human capital menjadi suatu peran yang penting dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang juga merupakan praktisi di bidang human capital. Di sini ada Ibu Sandra Kosasi, Human Capital Managing Director Sinar Maslen. Nanti kita akan berbincang banyak bagaimana human capital ini bisa mendukung pertumbuhan bisnis dari suatu perusahaan. Selamat sore, Bu Sandra. Apa kabar, Bu? Selamat sore, Mas Ai. Baik, Baik ya, Bu. terima Sehat. kasih. Oke, Sehat. terima kasih Bu sudah hadir di podcast Media Asuransi. Ya. Nah, semoga nanti bisa inspiring yang lain ya Bu ya. Bagaimana human capital ini bisa mendukung bisnis perusahaan. Karena kadang-kadang mungkin tadi juga kita sempat berbincang di awal ya Bu ya. Dahulu namanya human resource, sekarang human capital. Nah, kenapa itu bertransformasi seperti itu Bu? Apakah emang ada alasannya atau emang berubah aja atau gimana Bu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Jadi konsepnya dulu kalau dengan human resource itu, orang itu, human itu akan dioptimalkan, dipakai. Jadi sampai habis kalau perlu gitu kan. Karena semua resources itu sifatnya memang akan dipakai semaksimal mungkin. Tetapi begitu ke depannya, mindsetnya itu adalah human capital. Jadi human capital artinya kan modal. Kalau modal dia harus dikembangkan. Artinya human itu bukan cuma dipakai, dimaksimalkan, tetapi dia dikembangkan. Dengan cara human ini dikembangkan, didevelop, training dan sebagainya, mereka tentunya akan mampu membesarkan bisnis. Nah itu pentingnya. Begitu manusianya atau talentnya itu mengembangkan bisnis, leadernya ini kan nggak perlu terlalu pusing ya, karena masing-masing humannya itu bisa saling mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Gitu. Itu konsepnya. Nah, treatmentnya seperti apa sih Bu? Ibu kan sebagai praktisi di bidang human capital lah ya. Treatmentnya seperti apa nih meng-capital dari human ini supaya bisa mendukung bisnis dari perusahaan itu Bu? Ada nggak tipsnya atau trik-triknya mungkin? Mungkin kalau secara konsep ataupun secara besar gitu ya, tentu mesti ada pembentukan kultur, ya kan? Kalau kulturnya human capital tuh artinya apa sih? Apakah kita membuat orang itu hanya bekerja berdasarkan satu spesifik task, tapi kan kita mau dia diberikan challenge. Kita kasih dia project. Nah, begitu kita kasih project, kita juga mau jangan asal-asalan dong projectnya. Ada indikator-indikatornya. Nah, ini terus sampai akhirnya menjadi satu integrasi dari human capital system. Ya, jadi memang mungkin bukan hanya tips, tetapi udah menjadi satu kesatuan sistem sehingga akhirnya menjadi kultur gitu. Jadi ini memang dimulainya tentunya dari atas dulu, lalu membuatkan satu sistem yang sangat cocok ya untuk perusahaan itu, karena nggak pernah ada one size fits all gitu. Kalau cocok di sini belum tentu cocok di tempat lain, tapi bagian ininya begini, bagian itunya begitu. Nah itu yang dicari, yang pas banget itu seperti apa. Di perusahaan tempat Ibu bekerja sendiri sekarang bagaimana nih penerapannya dan mungkin perkembangannya dari development human capital ini seperti apa nih? Ya, kalau saya bergabung di Sinar Maslen itu kan tahun 2011 ya akhir. Jadi waktu itu saya masuk ke dalam dunia properti gitu ya. Kemudian family conglomeration lagi. Jadi dulu-dulunya tuh selalu saya di multinational dan juga lebih kepada consulting type gitu ya. Begitu masuk sini nih challenge-nya langsung berubah. Nah, si Sinar Maslen sendiri sudah masuk 5 dekade nih, artinya tahun ke-50 gitu ya. Jadi proses berjalannya dari yang tadinya 50 tahun yang lalu tradisional itu kemudian menjadi satu perusahaan yang sangat boleh dibilang terdepan di property developer. Ini tentunya mempunyai satu challenge yang berbeda gitu ya. Daripada mungkin dari saya masuk 10 tahun yang lalu aja nih udah berbeda. Saya masuk dulu hanya sekitar 10 bisnis unit. Di dalam perkembangannya ini sudah menjadi
25 bisnis unit. Bahkan di dalam saat pandemi nih 2020 sampai 2021 kita muncul 10 bisnis unit baru. Nah, ini kan artinya bagaimana caranya memastikan bisnis bisa grow secepat itu bahkan di saat ada pandemi, apakah people-nya, orangnya itu siap. Nah, itu kan challenge-nya kan. Jadi memang di dalam perkembangannya satu bisnis itu akan sangat terkait dengan bagaimana kita menyiapkan orang per orangnya gitu kan. Itu sih. Nah, tantangannya seperti apa, Bu? Kita mempersiapkan satu orang aja mungkin sudah sulit ya, apalagi Ibu dengan memimpin perusahaan sebesar ini dengan 25 bisnis unit ya. Pasti kan ribuan karyawan. Dan itu kan semua harus diperhatikan ya, Bu ya. Dan harus istilahnya mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Nah, Ibu sendiri tantangannya seperti apa? Terus bagaimana mengatasinya gitu, Bu? Jadi tantangan pertama itu kan satu, kita memastikan bahwa setiap orang itu merasa diapresiasi sesuai dengan kontribusinya atau sesuai dengan kinerjanya. Jadi waktu dulu memang semua orang apresiasinya sama. Mau dia kerja bagus atau nggak bagus sama tuh angkanya. Dan juga kalau misalnya dia kerja pun nggak ada indikator keberhasilannya tuh apa sih gitu ya. Jadi pada waktu itu saya masuk, saya lihat itu kondisinya, saya ubah nih. Kita mesti mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dengan high performance culture dulu deh, gitu ya. High performance culture nih seperti apa? Artinya kalau dia high perform, dia perform dengan baik atau bahkan outstanding, kita kasih dia lebih daripada orang yang tidak seperti itu, ya kan? Kita bisa bedakan dia di dalam pemberian bonus misalnya, salary increase misalnya, sampai bahkan kalau dia mesti dipromosi, berarti berdasarkan kinerja dia kemarin. Nah ini kan akhirnya saling bergulir gitu ya. Performance-nya harus dipastikan, bisa diukur, bisa diapresiasi, promosinya gimana, development-nya gimana. Challenge-nya ini kan artinya dulu orang yang santai-santai tuh, sekarang nggak boleh nih santai-santai. Leaders berani nggak? Kalau kamu nggak sebagus yang itu, saya nggak bisa kasih kamu sebesar yang itu loh. Nah ini leadernya nih, memang challenge-nya di situ. Tapi bagusnya pada waktu itu perusahaan memang siap untuk bertransformasi. Jadi pada waktu saya datang, agendanya agenda transformasi. Challenge-nya adalah bagaimana merubah mindset ya kan, bukan cuma karyawan. Leadernya ini nih yang paling penting. Kalau dia setuju, dia lakukan, pasti ke bawahnya jalan. Nah ini bagusnya memang komitmennya ada. Jadi komitmen dari atas, para leadernya, menengahnya bagus nih. Memang ada lah ya proses menuju ke sananya, tapi secara umum bisa dibilang ini berjalan progresnya positif lah begitu. Kalau secara komposisi untuk tenaga kerja atau mungkin karyawan di Sinar Maslen sendiri itu porsinya seperti apa, Bu? Lebih banyak ke senior level kah sekarang ini atau junior level atau gimana, Bu? Kalau komposisi demografis ya dari level itu mungkin tentunya lebih banyak di bawah ya. Dan tapi kalau secara demografi usia 50%-nya tuh udah millennials. Jadi dulu waktu saya masuk mungkin masih di 30-an, 40-an gitu ya persen millennials. Tapi sekarang jadi 50% nih. Jadi lebih banyak sekarang lebih banyak sekarang. Gitu. Jadi itu memang mempengaruhi juga sih cara kerja kita. Jadi lebih energik, lebih lebih santai, tapi berkontribusinya tinggi gitu. Kalau dengan kondisi yang sekarang cepat nih, Sinar Maslen itu udah bukan properti saja, tapi beyond properti. Jadi yang tadi saya cerita di saat pandemi kita keluar 10 bisnis unit baru, yang 8-nya ini beyond property, lebih malah ke arah proptech. Jadi ada digital bisnisnya, ada teknologi bisnisnya, tapi semua mendukung si bisnis propertinya. Gitu. Jadi dari Sinar Maslen yang 2019 ke belakang
ke sekarang ini udah beyond property nih, gitu. Nah, mungkin treatment atau perlakuan pemberdayaan untuk yang milenial dengan yang senior ini mungkin berbeda ya Bu ya, untuk di perusahaan sendiri. Nah, kalau dari Ibu sendiri seperti apa penerapannya mungkin di Sinar Maslen ini Bu, untuk pengembangannya gitu ya? Sekarang kita banyak sekali nih development online gitu kan, LinkedIn learning-nya kita kasihin, silakan kalian ambil dari situ. Jadi company udah punya, ini saya nggak ngomongin merek nih maksudnya, tapi maksud saya itu di luar sana banyak sekali lah paket-paket learning yang sifatnya lebih mudah diakses, kemudian tidak terlalu classroom, bisa diakses online gitu kan. Jadi cara memberikan pengembangannya itu udah beda dengan mungkin zaman saya dulu lah ya. Kita masuk kelas, kita duduk di situ dengerin ada pembicara. Tapi sekarang menunya ini sangat beragam, juga lebih affordable dan mudah gitu ya buat anak ini, sambil tiduran di rumahnya juga dia lanjut belajar dari situ gitu kan. Ya, karena kan sekarang kan anak muda ini kan lebih tertarik kan kayak ke dunia startup, digital gitu kan. Nah, kalau tadi Ibu bilang 50% di Sinar Maslen ini milenial, berarti kan sangat atraktif buat milenial gitu ya. Nah, bagaimana Ibu menciptakan kondisi sehingga anak-anak milenial tertarik untuk join di Sinar Maslen ini? Ini bagus banget ya pertanyaannya Mas Ai. Jadi antara startup yang sangat seksi gitu ya, kayak nawarin dunia kerja yang bebas BYOD, bisa dari mana aja, ya kan, from anywhere gitu ya. Tapi kita menawarkan satu hal yang berbeda. Jadi sifatnya itu lebih kepada employee value proposition. Apa sih yang kita tawarkan yang bisa juga menarik buat orang yang generasi ini adalah stability. Jadi pada waktu dia kerja di Sinar Maslen, mereka udah pasti perusahaannya besar dan makin berkembang, tidak makin turun, karena startup itu kan hari ini ada kucuran, besok habis gitu kan. Kalau udah habis bubar, tutup, bye-bye gitu kan. Tapi kalau kita di Sinar Maslen ini kan udah terbukti 50 tahun, kemudian juga karir path-nya juga jelas. Kalau nggak sudah pengen coba tempat yang berbeda, tinggal pilih aja mau F&B, food and beverages, atau mau misalnya ke teknologi bisnisnya, atau ke digital bisnisnya, atau even kalau mau ke infrastruktur kita gitu ya. Kita baru aja hari ini diresmikan nih tol Serpong Balaraja. Jadi keberagaman itu ada, bisa kita tawarkan, dan juga job security-nya ada, karir bisa gitu, dan namanya brandingnya makin besar. Karena Sinar Maslen ini bukan hanya ada di Indonesia, sebenarnya kita listed di Indonesia, tapi juga listed di Singapura. Nah, ini international bisnisnya masuk nih di sini gitu. Jadi stability itu ya Bu ya, salah satu yang ditawarkan sehingga atraktif juga buat anak-anak muda ya. Nah, kaitannya antara, mungkin kita bicara company values ya Bu ya. Mungkin di perusahaan-perusahaan besar company values ini juga merupakan suatu hal yang penting lah. Kaitannya dengan talent atau tenaga kerja sendiri dan perkembangan bisnis seperti apa sih ini Bu ke depan? Ya, kalau bisnis ini kan sebenarnya dibangun oleh talent ya. Jadi kalau misalnya ada bos gitu, nggak punya orang nih di bawahnya, nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak ada yang bisa nyalain mesin, atau nggak bisa nyalain apapun, nggak bisa menawarkan, menjual dan sebagainya. Tetapi dengan adanya orang yang harus mengembangkan bisnis, orangnya yang kayak apa? Nah, mesti yang good talent, yang sesuai value-nya, ya kan? Jadi kalau misalnya company value itu diarahkan misalnya integritas gitu ya, misalnya juga inovasi atau value-value yang lain, ini kan pada waktu bekerja si talent ini harus menunjukkan integritas, mesti menunjukkan juga inovasi dia, kalau nggak kan nggak relevan nih dia. Nah, yang kayak gini kan adalah values yang membuat company ini menjadi maju kan. Kalau di korupsi misalnya, atau dia bikinnya itu lagi, nggak ada inovasinya, ini kan akhirnya bisnisnya mengecil ya, atau malah bubar sekalian. Nah, ini yang menjadi
satu kesinambungan antara si company value dengan orang dan juga dengan bisnisnya. Ini kaitannya erat sekali. Jadi kalau saya merekrut orang itu saya pakai tesnya tuh dihubungkan dengan values. Jadi apakah orang ini integritasnya baik gitu kan? Apakah innovation? Apakah dia bisa continuous improvement? Apakah dia loyal dan seterusnya gitu. Hasilnya itu nanti keluar nih, recommended, considerable, atau not recommended. Ya kalau not recommended coret lah ya gitu. Jadi ini dasarnya memang itu. Iya. Nah, bicara tadi Ibu singgung soal inovasi ya dan juga integritas gitu kan. Di masa pandemi seperti sekarang ini kan banyak sekali mungkin hal-hal yang penuh tantangan lah. Termasuk industri properti juga salah satu yang menghadapi tantangan besar lah gitu kan, Bu. Nah, bagaimana Ibu menggenjot SDM yang dimiliki di Sinar Mas Land untuk tetap berinovasi gitu ya, tetap kreatif dan menjaga integritasnya gitu, Bu. Sehingga perusahaan ini bisa tetap survive bahkan berkembang gitu atau bertumbuh gimana? Jadi satu memang dalam hal yang paling sederhana sebenarnya kita tuh setiap minggu itu ada kayak newsletter gitu ya. Integritas begini gitu ya. Kita kasih quotes-nya, kita kasih kuisnya, kita kasih prices-nya. Kalau mengenai innovation kapan itu tuh juga ada. Yang lebih besar dari itu ada juga termasuk Innovation Award. Jadi orang dimasukkan ke dalam satu perlombaan periode sekian, masukin ide gitu. Ide dimasukin, dijelaskan mengenai idenya. Kalau memang bagus, dia juara. Nah, terus dikasih tahu ini prosesnya dikasih tahu, yang juaranya dikasih tahu. Jadi kan ada kebanggaan. Jadi itu memupuk values tersebut. Tapi banyak hal lain sih yang juga dilakukan untuk memastikan adanya values itu benar-benar dibangun ya, sehingga si karyawan ini ingat terus gitu. Macam-macam sih ya, bisa bentuknya jadi project, bahkan misalnya kita ngadain mandatory training nih. Di dalam project tersebut dia mesti bangun misalnya satu apartemen gitu. Tapi apartemen yang kayak apa nih? Di luar sana banyak apartemen gitu kan. Bikin dong yang buat milenial, bikin dong yang begini begitu. Nah, itu yang kemudian jadi satu bentuk implementasi dari si nilai innovation. Misalnya kan kita perlu ada, jangan jual yang sama, semua juga jual partnernya. Kita mesti jual yang kayak gimana, kayak gitu sih. Nah, sebagai praktisi di human capital yang sudah lama dan juga pimpinan di suatu perusahaan besar nih, Bu, apa sih kriteria yang Ibu tetapkan untuk high performance talent ini? Kriteria apa yang dilihat nih, Bu, sehingga dinyatakan ini high performance talent gitu? Iya, menarik nih. Jadi high performance talent itu selalu dihubungkan dengan potensi, ya kan? Karena waktu orang ini bisa mengerjakan sekian, belum tentu dia bisa ngerjain sekian nih, kan? Proyek kecil sederhana dia bisa, tapi begitu nambah orang, nambah budgetnya, nambah stakeholdersnya, dia belum tuh bisa. Nah, ini kan artinya ada potensi. Kalau orang ini potensinya masih banyak, berarti dia perform, punya potensi. Nah, ini dia nih. Nah, dengan ini nih kita bikin sebenarnya 9 boxes ya. Kita bikin lah ini kategorinya makin tinggi, makin potensinya makin tinggi, makin performance-nya makin tinggi gitu. Nah, yang kita mau anggap sebagai tinggi ya tentu high potensialnya dan juga high performance-nya gitu. Ini yang biasanya lebih kita anggap sebagai future talent atau future leader gitu kan. Yang ini ya memang kita akan tetap develop, tapi biasanya nanti akan kelihatan sendiri dia pada waktu di challenge akan ada keterbatasan tertentu. Tapi untuk melakukan hal yang saat ini skopnya bagus gitu. Jadi ini jangan diapa-apain juga. Maksudnya bukan dibuang gitu ya, tapi bisa tetap ada di develop dan melakukan proyek-proyek yang skopnya itu gitu. Nah, tadi bicara terkait future leaders kan Ibu juga di perusahaan Ibu 50%-nya milenial ya Bu ya.
berarti kan calon-calon future leaders ya. Nah, bagaimana Ibu mempersiapkan itu sehingga nantinya ketika sudah di posisinya dia siap gitu Bu sebagai leaders? Iya, saya sering sekali dan saya merasa ini efektif menggunakan istilah kita itu KPI ya. Jadi orang-orang di kita itu sulit melepas talentnya untuk melakukan sesuatu ya kan. Yeah. Nah, padahal kan si anak milenial ini, anak-anak muda ini kan pengennya bosen ya, coba yang baru dong gitu. Betul. Nah, saya masukin nih KPI rotation. Saya minta dari para leaders 1 tahun ini saya minta sekian persen rotasi ya di tempat Anda gitu. Supaya apa? Supaya si talent ini merasa ada mainan baru, ada hal baru ya kan. Dan selain dia belajar hal baru, pada waktu orang ini masuk ke bagian lain, dia kan akan melihat dengan kacamata yang berbeda. Wih, kemarin orang sebelum saya ngerjain kayak gini nih perlu seminggu misalnya. Tapi kalau ini saya rubah bisa 2 hari gitu kan. Jadi buat anak-anak baru ini kita kasih dia environment yang memang memberikan dia kemampuan untuk berkembang lebih lanjut gitu. Ya itu contoh aja sih. Nah, terkadang di suatu perusahaan atau di suatu industri mungkin ya Bu, leaders ini kan biasanya memang orang-orang yang sudah lama, orang yang sudah senior secara usia gitu ya. Kadang-kadang suka tidak mau memberikan jalan untuk bawahnya atau usia yang lebih muda untuk maju lah atau untuk berkembang gitu. Nah, bagaimana Ibu memecahkan tantangan itu sehingga menciptakan iklim kerja yang juga nyaman gitu Bu buat para milenials ini sehingga dia bisa tetap punya harapan untuk berkembang gitu Bu. Ini memang tidak mudah ya. Beberapa dari posisi atau orang yang sudah senior itu akhirnya diberikan posisi advisor di tempat saya, mentor gitu kan. Sehingga posisi ini secara struktural tidak operasional. Tetapi wisdomnya itu masih kita perlukan. Karena kan dia udah tahu tuh orang di lapangan bisa begini begitu, ngadepinnya gimana, lu kontak si ini, lu pakai ini dan seterusnya. Tetapi orang yang di bawah ini kan perlu dikasih kesempatan. Nah, supaya dia bisa dapat kesempatan yang tadi itu ditaruh deh jadi advisor, mentor, tetap diperlukan. Karena dia punya itu mungkin puluhan tahun dari pengalaman itu tidak bisa ya langsung digantikan dengan yang baru 2 tahun, 5 tahun gitu kan. Ya itu sih kalau siasatnya ya. Jadi tetap diberikan peran ya Bu ya untuk yang senior-senior ini, jadi mereka tetap merasa diperhatikan juga lah ya gitu ya Bu. Karena memang wisdomnya juga dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Nah, kadang-kadang karyawan itu mungkin anak-anak muda ya umumnya itu banyak istilah kalau di dunia human capital tuh kutu loncat gitu ya Bu ya, pengennya cepat naik, cepat berkembang gajinya segala macam. Nah, bagaimana Ibu menciptakan benefit yang membuat talent-talent Ibu ini betah gitu dan nggak tergiur untuk cepat-cepat pindah lah gitu Bu. Karena kan kita tahu kalau anak muda tuh pengennya cepat gitu kan ya, cepat berkembang, cepat naik jabatan, naik gaji gitu Bu. Gimana nih Bu? Ini satu hal yang tidak bisa dihindari ya, artinya memang secara realistis tidak mungkin saya bisa nahan semua, apalagi misalnya kalau yang keluar itu in total misalnya aja 50 yang usianya masih muda ya. Ada yang bisa kita tawarkan satu peranan yang dia nggak terpikir tapi lebih menarik gitu kan, bisa aja lebih tinggi, bisa aja di bisnis unit yang lebih seksi gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kita juga punya sih program-program yang kayak home ownership program gitu kan. Jadi mau beli rumah diskonnya 30%, kapan lagi? Tapi harus stay loh 5 tahun gitu kan. Atau misalnya mau memang hasilnya dia tadi di dalam 9 boxes itu dia adalah di atas-atas sana, itu bisa dikasih long term incentive gitu. Jadi ada satu cara untuk menahan. Tapi memang tidak bisa semuanya. Dan kalau memang itu terjadi, ya kita nggak bisa menahan juga. Daripada orangnya ada di dalam tapi hatinya di luar gitu ya, nggak apa-apa. Jadi it's okay. Dan kita akan
kasih kesempatan kepada yang lain yang ada di situ, gitu kan. Nah, dalam hal itu Ibu memilihnya dengan kriteria apa, Bu? Yang Ibu istilahnya ingin retain gitu ya, atau yang ya di let it go aja gitu, Bu? Ada nggak sih, Bu, sebenarnya kalau dari kacamata human capital kriteria atau hanya intuisi aja atau gimana tuh, Bu? Kadang-kadang kan ada kalau kita di suatu perusahaan mau resign, ada yang ditahan, tapi ada juga yang ya udahlah, nggak usah ditahan-tahan ini gitu. isi perut perusahaan. Ya, iya. Tapi jadi, gini, gimana tuh, Bu? pertanyaan Itu jadi menarik. pertanyaan yang menarik juga di. Pertanyaan Mas Ayi ini mungkin pertanyaan semua Iya, orang gitu betul, ya. betul. Jadi sebenarnya setiap leader itu pasti tahu, ya. Bahkan kalau Mas Ayi udah punya anak misalnya, pasti tahu anak saya nih orangnya tuh kayak gini, karakternya begini, dia tuh bisa diginiin, yang ini nggak bisa, gitu kan. Yang ini bisa saya arahkan, yang ini dia udah tahu apa yang dia mau. Nah, leader itu biasanya juga punya view-nya terhadap anak-anaknya nih. Oke, yang ini, aduh bener-bener harus dijagain. Nah, dia kasih tuh, misalnya yang tadi long term incentive tadi, gitu ya. Atau nanti anak ini sendiri yang memang minta, saya mau ambil rumah yang mana, mau menikah gitu ya. Kayak saya maulah 5 tahun di sini. Tapi kalau misalnya orang ini udah dikasih long term incentive, tapi juga tidak, ya tetap aja tertarik keluar, kita nggak bisa apa-apa. Cuma pemilihannya bukan dari human capital. Pemilihannya itu selalu leadernya, usernya ya, Bu? Usernya udah tahu, oh nih anak ini bagus nih. Nanti kalau memang perlu ada penyesuaian lain-lain, misalnya gajinya, gradingnya, atau ada tempat apa lagi gitu ya, itu yang ditanyakan, dikonsultasikan ke human capital. Gajinya boleh nggak sih segini? Atau misalnya ada tempat menarik nggak sih di situ? Nah, ini semua akan menjadi benteng lah ya buat anak ini, kita tahan deh gitu. Ya itulah, jadi user sama human capital memang bekerja sama. Tapi khususnya leadernya dulu nih yang perlu, ini tolong deh kita pertahankan gitu. Nah, pertanyaan menarik lainnya, Bu, kadang-kadang di suatu perusahaan itu kan nggak semuanya high performance talent ya, Bu ya. Ada juga yang nggak perform gitu. Nah, sejauh mana dalam kacamata human capital ini masih tetap bisa dipertahankan untuk dibina lah, dikembangkan, atau emang udah nggak bisa lagi? Tuh ada nggak sih, Bu, indikatornya atau tipsnya atau triknya gitu dalam melihat itu, Bu? Kalau dari performance dia masih meet expectation, ya artinya dikasih tugas ini dia bisa deliver dengan baik, ya dipertahankan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak up to the standard ya, dikasih tugas telat, dikasih tugas salah-salah diulang, kadang-kadang bukan cuma diulang masalah ya, tetapi menjadi biaya muncul karena diulang, ya kan? Jadi pekerjaan diulang udah pasti jadi biaya karena muncul lagi biaya untuk ngerjainnya. Atau hilang waktu, pada waktu hilang waktu artinya hilang opportunity dan seterusnya. Ini yang tidak dipertahankan gitu. Jadi memang sudah ada sistem bagaimana caranya supaya yang tidak meet ekspektasi tadi itu bisa pelan-pelan diselesaikan. Tapi kalau masih meet expectation, kita sangat perlu orang-orang ini gitu kan. Iya, nggak mungkin setiap kali ini langsung ganti baru gitu. Kan ilmunya hilang, keluar ke tempat lain gitu, talent tersebut gitu. Nah, kalau untuk pengembangan learning and development di Sinar Maslin sendiri nih, Bu, apa aja sih yang diberikan gitu ya, mungkin untuk pengembangan karyawan secara rutin gitu atau berkala yang memang ada programnya gitu, Bu, sehingga bisa tetap skill-nya di-upgrade terus gitu, Bu. Kalau yang classroom sekarang udah agak berkurang sih sejak pandemi ya. Tapi kalau untuk yang online itu banyak. Terus juga kita punya development yang sifatnya itu sharing internal. Gini, jadi setiap company itu kan kalau dia unik ya, tidak persis sama dengan perusahaan lain. Lalu ilmunya yang dimiliki oleh orang-orang di situ juga unik. Nggak bisa tuh diajarin dari luar. Ya kalau belajar Excel atau presentation bisa. Tapi kan kalau ilmu yang sangat spesifik kayak di tempat saya spesifik nih, gimana cara bebasin tanah?
gimana caranya bangun restoran atau apa-apa, itu bisa di-share. Jadi seseorang yang cukup tahu tentang topik itu, dia share ke kita. Dan ini dulu tidak menjadi kebiasaan. Saya bikin KPI itu tadi, makanya saya gunakan tuh kayak gitu ya. KPI, orang yang punya ilmu atau topik menarik, silakan share. Nanti jumlah di tempat dia udah share berapa kali dihitung. Lalu peserta yang ikut dalam sharing session tersebut dihitung. Nah, ini yang kemudian jadi sama-sama kan timbal balik. Ada yang mau sharing, ada yang mau dengerin gitu loh. Sekarang udah bergulir sendiri, saya nggak perlu KPI itu lagi. Saya nggak pakai KPI itu, tapi udah jalan. Justru orang kayak pengen culture-nya udah berjalan gitu ya. Tadinya tuh enggak. Awalnya dibikin KPI, tapi sekarang sudah berjalan secara dengan sendirinya. Bukan KPI lagi, tapi tetap jalan. Kalau kayak saya beberapa kali kerja di corporate juga gitu ya Bu ya. Kadang saya juga suka minta gitu ya ke Human Capital, saya dong ikut kayak pelatihan ini atau sertifikasi ini. Sebenarnya kalau yang saya ingin tahu nih Bu, kita itu boleh nggak sih meminta untuk pengembangan gitu ya ke Human Capital, atau justru memang kita menunggu aja nih dari Human Capital, nanti kamu ikut ini ya atau ikut ini ya gitu. Kalau dari kacamata Human Capital tuh yang bagus tuh seperti apa sebenarnya Bu? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Jadi mungkin dari Human Capital udah punya program yang standar ya. Ini dijadikan misalnya mandatory gitu, karena untuk naik ke level berikut dia harus bisa. Tapi di luar dari itu bisa juga si orangnya sendiri. Saya mau dong belajar certification financial planner gitu ya. Atau saya pengen dong belajar mengenai saham atau apa gitu. Itu sesuatu yang relevan dan kemudian bisa menjadi bagian dari budget yang kita berikan kepada si karyawan gitu. Jadi jangan benar-benar nunggu gitu, jangan. Karena memang sudah ada alokasinya sebenarnya Bu, bagi setiap karyawan itu ya Bu ya, dan dia berhak untuk request lah atau meminta gitu ya Bu ya. Nanti paling tinggal dilihat memang urgensinya gitu ya kali ya Bu ya. Gitu. Nah, tadi bicara soal financial planner Bu. Kalau dari Ibu sebagai kacamata seorang Human Capital, bagaimana setiap karyawan ini bisa mempersiapkan perencanaan keuangannya dengan baik nih Bu? Karena zaman sekarang apalagi anak muda ya Bu ya. Banyak godaan. Setiap hari nongkrong di coffee shop, pasti kan? iPhone 14 mau keluar sebentar lagi. Bahkan di Singapura katanya udah keluar. Ngantrinya panjang, pasti beli. Sangat konsumtif lah. Gimana nih Bu cara mengelolanya gitu supaya tetap bagus gitu ya, tipsnya. Jangan sampai bulan ini gaji baru sehari habis gitu ya. Gitu. Kadang-kadang gaji besar juga nggak jaminan ya Bu ya. Tapi kalau pengelolaannya nggak bagus, habis aja gitu. Gimana Bu? Kalau saya sih rule of thumb-nya, kalau saya ya, tapi ini bisa naik turun karena tergantung situasi yang sedang saya hadapi atau planning yang sedang saya siapkan. Misalnya kita anggap aja untuk kita spend, kita save dan kita share, itu kita bagi itu kantong-kantongnya. Kita punya nih pundi-pundinya gitu kan. Kalau kita misalnya mau bikin 60% itu dari pendapatan kita jadikan untuk belanja. Baik itu bisa mungkin liburan kecil atau apa gitu ya. Sifatnya itu memang sudah ini nggak boleh lebih nih gitu loh. Lalu 30%-nya apa gitu kan. Biasanya 30% itu adalah hal-hal yang sifatnya untuk ditabung. Kalau bisa lebih diinvestasikan. Tapi kalau punya cicilan ya memang kantong ini juga sih kalau buat saya ya. Nah, sisanya apa tuh? 10% kan. 10% ini bisa kita menjadikan satu sharing buat community gitu kan. Mau itu diberikan kepada panti asuhan. Intinya give back gitu ya. Give back-nya bisa ke siapa aja. Nah, ini 60 30 10 ini bisa bergeser. Contohnya apa yang menggeser? Itu adalah short term dan long term planning. Jadi misalnya gini nih. Kalau short term itu kan misalnya liburan lokal lah, perlu healing gitu ya. Kalau perlu healing ya siapin mau kemana, Labuan Bajo, Bali atau apa, itu kan berarti kan harus ada nih yang diambil. Alokasinya. Nah, alokasinya tentunya ke tabungan nih diambil gitu kan. Kalau misalnya lagi rencana deket lagi, short term nih maksud saya hitungan mungkin di bawah setahun ya.
mau nikahnya kayak apa dulu? Nikah tamasya, apa nikah mewah, Iya. gitu kan? Kalau nikahnya tamasya atau even nikahnya cuma catatan sipil, ya udahlah, tinggal pakai aja tabungan. Tapi kalau tamasyanya ke luar negeri gitu ya, perginya ke Paris, itu kan tentunya dia perlu planning nih. Saya mesti ngambil dari mana? Mungkin saya punya 60% yang saya belanjain itu tadinya berapa, saya turunin jadi 40% mungkin kalau memang mesti ngegas banget ya ke Paris gitu kan. Turunin nanti yang tadinya makan di ngopi di coffee shop gitu ya. Sekarang beli kopi sendiri lah. Kopi saset lagi. Saset atau apa. Ya, ini kan langsung turun ya. Begitu makan di coffee shop kan langsung bisa aja 100.000 gitu. Tapi kalau sasetan atau bahkan bikin roasting nge-green sendiri, roasting sendiri, itu bisa sangat hemat jauh gitu kan. Belum lagi kalau emang makannya juga mesennya instan itu terus gitu ya, online terus kan, itu juga biaya kirim ininya aja udah berapa ribu gitu kan, ya mungkin masak-masak sendiri lah. Terus juga apalagi kalau perlu yang long term planning, misalnya mau beli mobil, mau beli rumah gitu kan, ini kan tentunya nggak mungkin ya cicilannya dilihat dulu lah, dari 30% beneran abisin buat cicil atau masih ada rencana liburan atau masih ada rencana nikah. Nah ini ngambilnya dari posting yang mana nih? 60-30 ini bisa diambil atau si 10% ya tahun ini nggak terlalu ke community deh, tapi saya ambil ini. Tapi itu memang patokan ya, jadi kalau kita bisa menata dengan baik, bikin planning, kalau long term segini berarti tahun ini saya punya pundi yang buat belanja yang nggak 60%, kurangin 40-50. Nah mungkin nanti ada cicilan buat apa gitu ya, itu semua pasti akan tarik menarik lah, tapi kira-kiranya begitu cara mengelola keuangannya gitu. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih nih Bu, waktunya sangat inspiring sekali, sharingnya, tipsnya. Semoga tidak hanya menginspirasi untuk perusahaan-perusahaan untuk mungkin ya bukan meniru kali ya Bu ya, tapi mengambil pelajaran dari apa yang Ibu sudah terapkan selama ini di perusahaan Ibu. Dan tentunya tadi ya ada tips juga buat para talent-talent ini bagaimana bisa memaksimalkan ya talentnya dia dan juga mungkin kesempatan dia untuk belajar gitu ya Bu ya, melalui program-program yang sudah diberikan oleh Human Capital di perusahaannya masing-masing. Terima kasih sekali Bu Sandra, semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, semoga makin sukses ya perusahaannya Bu ya. Amin. Oke, Sobat Finansial, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Sandra Kosasi, Human Capital Managing Director Sinarmas Land. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan petunjuk atau mungkin tambahan wawasan bagi kita semua, terutama untuk praktisi di bidang human capital ataupun talent-talent yang ada di luar sana. Sampai jumpa lagi di episode Media Asuransi mendatang. Salam.